Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Lawrence Saia. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali pembacaan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena di kesempatan di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan, karena dalam firman Tuhan kami mendapatkan kekuatan secara iman, dan kami dikuatkan, dan kami dapat menguatkan orang-orang di sekitar kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah pemberitaan firman Tuhan saat ini menjadi berkat besar bagi semua pendengar Radio Cakrawala. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Amin. Pendengar Cakrawala yang diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya baca dalam nama Yesus. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan saat ini, bagaimana sikap hidup orang percaya menyikapi kondisi akhir zaman. Bagaimana sikap hidup orang percaya menyikapi kondisi akhir zaman. Jadi kondisi akhir zaman ini kita perlu harus menyikapinya. Kita perlu harus melihatnya. Daniel 11 ayat 35 berkata, sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Sikap hidup orang percaya untuk menyikapi kondisi akhir zaman ini bukanlah sesuatu yang mudah atau gampang, membutuhkan penyerahan diri yang sungguh kepada Allah, sehingga kondisi atau kehidupan kita tetap stabil secara rohani. Kita tidak mudah digoyahkan, kita tidak mudah terpengaruh, dan kita tidak mudah diombang-ambing. Untuk menyikapi kondisi di akhir zaman ini, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai orang percaya. Jadi kita mesti memperhatikan. Pendengar Cakrawala yang diberkati Tuhan,
Ada 3 hal penting. Ada 3 hal pelajaran yang perlu saya sampaikan kepada kita semua supaya kita belajar bersama-sama. Yang pertama, sikap hidup orang percaya menyikapi kondisi akhir zaman. Yang pertama, tetap menjaga mutu pengajaran. Itu berarti bahwa kita harus tetap dekat dengan Tuhan dan kita terus belajar dari Alkitab. Dan kita perlu mendapat pengajaran-pengajaran yang sehat, pengajaran-pengajaran yang bermutu, dan pengajaran-pengajaran yang membuat kita bertumbuh. Mengapa kita harus menjaga mutu pengajaran? Sebab Alkitab dalam Matius 24:24 berkata, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi jangan kita lupa, dalam situasi, dalam kondisi yang kita alami hari ini, kalau kita tidak bisa menjaga mutu pengajaran, maka kita juga akan bisa disesatkan. Kita akan bisa dibawa jauh dari Tuhan. Alkitab berkata bahwa akan muncul Mesias palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar yang tidak bisa mempertanggungjawabkan ajaran mereka. Bagaimana agar mutu pengajaran itu tetap terjaga? Kita perlu bertekun dalam pengajaran. Kita perlu bertekun membaca firman Tuhan. Kita perlu bertekun dalam ibadah-ibadah kita dengan Tuhan, supaya mutu pengajaran itu tetap terjaga. Masih segar di ingatan saya peristiwa 28 September 2018 itu. Gempa bumi mengguncangkan Sulawesi Tengah. Itu di mana-mana gereja penuh dengan jiwa-jiwa. Pertanyaan saya, gereja itu penuh dengan jiwa-jiwa apa karena kita membutuhkan pengajaran dari Tuhan, atau karena kita hidup dalam ketakutan lalu kita datang kepada Tuhan? Kalau kita datang kepada Tuhan karena ketakutan, maka kita perlu memperbaiki sikap peribadatan kita dengan Tuhan. Berarti kita tidak butuh pengajaran, tapi kita butuh pertolongan Tuhan. Kalau kita membaca ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi orang yang sudah mengalami jamahan Tuhan dalam pengajaran yang benar, pengajaran yang bermutu, maka imbasnya apa? Mereka selalu bersekutu, mereka selalu tekun dengan Tuhan. Jam doa mereka, jam ibadah mereka, mereka membaca firman Tuhan, mereka fokus kepada Tuhan. Dan akibat dari itu apa? Hidup mereka saling memperhatikan, saling melengkapi, dan saling menguatkan satu sama lain. Pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, bagaimana sikap hidup orang percaya menyikapi kondisi akhir zaman? Yang kedua, hidup dalam kesatuan bersama Kristus. Hidup dalam kesatuan bersama dengan Kristus. Ayat 44-45 berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Hidup dalam kesatuan bersama Kristus. Saya percaya kalau kita sudah hidup bersama dengan Kristus, menarik, sangatlah menarik melihat kondisi hidup orang percaya di akhir zaman masih tetap hidup peduli satu dengan yang lain. Dan ini adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, Tuhan pasti memberikan kesanggupan untuk dapat melakukannya.
masih segar diingatkan saya, masih segar dalam ingatan saya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, masih ada orang yang bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang lain dalam kekurangan, dalam kemiskinan, dan dalam kebutuhan. Dan itu saya alami di Koros ini. Saya alami di Koros Petra, di desa Palamaki. Bagaimana mereka menelepon saya dan bilang, "Kapten, tolong data berapa janda, berapa duda, berapa yatim piatu." Masih ada orang yang mau peduli. Kenapa? Karena hidup dalam kesatuan bersama dengan Kristus, dia mau membagi kasih. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Mungkin sebagian orang berpikir ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Tetapi mengapa orang-orang lain bisa melakukannya? Karena mereka hidup dalam kesatuan bersama dengan Kristus. Ini paling penting. Pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, bagaimana sikap hidup orang percaya menyikapi kondisi akhir zaman yang ketiga? Selalu memiliki minat beribadah. Selalu memiliki minat beribadah. Ini penting, ayat 46 dari pembacaan kita saat ini. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Selalu memiliki minat beribadah. Ibadah itu tidak bisa dipisahkan dengan hidup orang percaya, jemaat mula-mula. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Sebab dalam ibadah kita dapat saling mendoakan satu dengan yang lain. Dalam ibadah itu kita saling mempedulikan satu dengan yang lain. Dalam ibadah itu kita saling menguatkan, kita saling mendoakan, kita saling mendorong, kita saling memberi motivasi, dan kita saling membagi. Membagi melalui doa, membagi melalui berkat-berkat yang kita terima. Ini penting. Penting sekali. Selalu memiliki minat beribadah. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Oh, luar biasa. Ini menggambarkan bahwa ibadah itu tidak bisa dipisahkan dengan hidup jemaat mula-mula. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah ibadah itu kebutuhan? Apakah ibadah itu hanya mengisi jadwal? Apakah ibadah itu hanya supaya orang tidak berkata, "Oh, dia orang Kristen, jadi dia mesti pergi ibadah"? Tetapi satu hal yang saya mau katakan hari ini, ibadah itu mengandung janji. Ibadah itu kebutuhan rohani kita dengan Tuhan. Kita perlu mendapat makanan rohani dari Tuhan supaya kita bertumbuh sehat. Pendengar Cakrawala yang diberkati Tuhan, apakah peribadatan kita hari ini dengan Tuhan masih tetap terjaga? Apakah peribadatan kita dengan Tuhan peribadatan yang biasa-biasa saja? Kita tidak mengalami janji Tuhan, kita tidak mengalami mujizat Tuhan, atau peribadatan kita seperti apa? Hari ini, saat ini kita perlu belajar. Belajar 3 hal penting tadi. Tetap menjaga mutu pengajaran, hidup dalam kesatuan bersama dengan Kristus, selalu memiliki minat beribadah.
Terkadang saya bertanya, kenapa tidak ibadah? Tidak dengar lonceng Pak Kapten. Mengapa tidak ibadah? Begini Pak Kapten dan begini Pak Kapten. Selalu manusia berdalih. Padahal ibadah itu penting. Akibat dari 3 hal tadi, hidup orang percaya bukan mencari popularitas tetapi untuk memuliakan Allah. Kedua, hidup menjadi berkat bagi sesama. Dan ketiga, ada peningkatan dalam jumlah jiwa. Wow. Pendengar Cakrawala yang diberkati Tuhan, itulah firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini kepada kita semua. Dan saya percaya semua kita mendengarkannya mendapat kekuatan dan diberkati Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Tuhan, hamba-Mu sudah berbicara, menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus supaya Tuhan, firman ini terus berbicara dan tinggal dalam kehidupan semua pendengar Radio Cakrawala, dan mereka bertumbuh dalam Tuhan. Terpuji Engkau Bapa di sorga, hamba berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.